Tidak ada yang menyangka potongan emas kecil sebesar jari kelingking ini akan menjadi salah satu artefak paling kontroversial di dunia arkeologi. Coba lihat sebentar. Bayangkan bentuknya. Ada sirip. Ada ekor yang melebar. Sayap yang melengkung ke belakang persis seperti pesawat tempur modern. Lalu tanyakan pada diri sendiri, sesuatu seumuran ini, dari 1000 tahun yang lalu, diukir oleh suku yang, menurut catatan sejarah, tidak punya pesawat terbang, malah tidak pernah melihat satupun, kenapa bentuknya persis seperti mesin yang baru ditemukan manusia abad ke-20? Para arkeolog bilang itu ikan. Atau serangga. Mereka bilang kamu terlalu membayangkan. Tapi saat potongan emas kecil itu diletakkan di terowongan angin dan terbukti stabil secara aerodinamis, bahkan lebih efisien dari beberapa desain sayap modern, kata, ikan, terdengar seperti penjelasan yang tidak pernah cukup. Kuimbaya. Nama itu mungkin tidak setenar Inca atau Maya di telinga kita. Tapi di lembah Sungai Cauca, Kolombia Barat Daya, peradaban ini berkembang sekitar abad pertama Masehi. Mereka terkenal sebagai pengrajin emas paling ulung di benua Amerika Pracolumbus. Tekniknya disebut lost wax casting. Lilin dibentuk sesuai keinginan, dibungkus tanah liat, dipanaskan sampai lilinnya meleleh, lalu logam cair dituang ke rongganya. Presisi, detail, artistik. Tahun 1891, sekelompok pekerja di sebuah makam Kuimbaya di dekat kota Finlandia menemukan harta karun. Bukan harta dalam bentuk emas batangan, tapi koleksi kecil patung-patung emas. Yang paling menarik perhatian, sekitar 50-an figur kecil dengan sayap, sirip, dan bentuk yang tidak lazim untuk hewan biasa. Awalnya mereka dianggap sebagai pajangan biasa. Ornamen. Perhiasan. Benda-benda ini masuk ke koleksi museum di Medellin, lalu sebagian dibawa ke berbagai museum di Eropa dan Amerika. Bertahun-tahun hanya menjadi pajangan biasa di lemari kaca. Sampai seseorang melihatnya dengan cara yang berbeda. Kita perlu jeda sebentar. Karena dari sinilah cerita mulai berbelok ke arah yang tidak terduga. Tahun 1956. Seorang arkeolog amatir dan pilot Jerman bernama August Enbohm mengunjungi Museum of the American Indian di New York. Matanya tertambat pada satu patung emas kecil yang dipajang di pojok ruangan. Ia terkejut. Sebagai pilot, ia langsung mengenali sesuatu yang luput dari para arkeolog selama puluhan tahun. Bentuk itu. Sayap delta. Sirip vertikal. Ekor horizontal. Badan aerodinamis. Ini bukan bentuk biologis yang ia kenali. Ia melihat bentuk pesawat. Enbohm tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Ia kembali, mempelajari koleksi Kuimbaya lebih dalam. Ia mengukur sudut sayapnya. Ia membandingkannya dengan bentuk burung, kelelawar, dan ikan terbang. Tak satu pun cocok persis. Tapi saat ia membandingkannya dengan pesawat supersonik F-102 Delta Dagger atau pesawat ulang-alik, kemiripannya sulit diabaikan. Lalu ia melakukan sesuatu yang akan dianggap gila oleh para arkeolog ortodoks. Ia membuat tiruan dari emas murni yang sama, dengan dimensi yang sama persis, dan mengujinya di terowongan angin. Kalaupun jatuh, ia akan membuktikan para arkeolog benar, ini hanya hiasan. Hasilnya tidak pernah ia duga. Patung emas itu stabil. Bukan sekadar stabil, tapi secara aerodinamis superior. Rasio angka terhadap hambatannya lebih baik dari beberapa desain sayap modern. Jika diperbesar dan diberi mesin, artefak itu bisa terbang. Coba hentikan sejenak. Cerna itu. Sebuah perhiasan emas dari kuburan kuno, terbukti mampu terbang. Tentu saja, para arkeolog mengangkat alis. Pareidolia, kata mereka, kecenderungan otak manusia untuk melihat pola yang dikenali pada bentuk acak. Orang bilang, ini sama saja seperti melihat bentuk kelinci di awan. Lagi pula, kata mereka, Kuimbaya membuat figur binatang, kadal, burung, ikan. Kenapa langsung dibilang pesawat? Tapi sebuah pertanyaan mengganjal. Kenapa bentuk sayapnya begitu presisi dengan rasio aerodinamis tertentu? Sementara binatang-binatang lain yang mereka buat dari emas, kura-kura, katak, rusa,
Semua proporsional dan realistis? Kenapa yang satu ini, yang konon katanya ikan atau serangga, memiliki sudut sayap yang justru tidak lazim di alam? Kedua kubu bersikeras. Satu kubu bilang ini penjelasan yang paling sederhana, binatang. Kubu lain bilang, penjelasan paling sederhana itulah yang gagal menjawab pertanyaan paling mendasar. Kenapa bentuknya seperti itu? Tapi ada satu detail lagi, yang mungkin lebih aneh. Beberapa figur lain dalam koleksi yang sama memiliki lekukan di bagian bawah. Menurut Einbohm dan pendukungnya, itu adalah tempat roda pendaratan. Atau mungkin dudukan untuk dipasang di sesuatu yang lebih besar. Para arkeolog bilang, itu hanya lubang untuk digantung sebagai kalung. Tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang benar. Sampai hari ini, sekitar 50 patung emas Kuimbaya tersebar di museum dan koleksi pribadi di beberapa negara. Sebagian besar masih dipajang sebagai figur antropomorfik dan zoomorfik, manusia dan hewan, dari budaya Kuimbaya. Tidak ada museum besar yang memberi label pesawat kuno pada lembar informasinya. Tapi setiap beberapa tahun, gambar benda-benda ini muncul lagi di internet. Di forum-forum diskusi. Di video misteri. Orang-orang bertanya lagi, apakah mungkin nenek moyang kita tahu sesuatu yang tidak kita kira? Mungkin bukan pesawat. Tapi mungkin juga bukan hanya ikan. Yang menarik dari kontroversi seperti ini bukanlah siapa yang benar. Tapi kenapa, di tengah semua teknologi modern kita, masih ada benda-benda dari ribuan tahun lalu yang membuat kita berhenti, mengernyitkan dahi, dan bertanya. Sains, bagaimanapun, dibangun di atas kerendahan hati untuk menerima bahwa apa yang kita tahu sekarang belum tentu semua yang perlu diketahui. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu penasaran dengan misteri-misteri lain yang menunggu untuk diungkap, jangan lupa subscribe dan saksikan terus video-video misteri di channel ini. Siapa tahu, di antara kalian yang menonton, ada yang suatu hari nanti akan menemukan jawaban yang selama ini kita cari.